Halo Sobat Tangerang, jumpa lagi di Podong Podcast bareng Tangerang TV. Episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sesuatu yang relate sama kehidupan kita, yaitu media sosial. Nah, gimana enggak? Media sosial ini memang menemani kita mulai dari sebelum tidur sampai bangun tidur, ya kan? Tapi ternyata nih media sosial ini bisa kita manfaatkan menjadi ladang pundi-pundi cuan. Gimana caranya? Langsung aja yuk kita ngobrol bareng sama salah satu dosen ilmu komunikasi dari Universitas Multimedia Nusantara, yaitu Bapak Indiawan Seto Wahyu Wibowo atau yang biasa disapa dosen gaul punya cerita. Halo, apa kabar dosen gaul kita nih? Aduh, tersanjung saya. Selamat pagi, Mbak Tifa. Apa kabar? Pagi Pak. Alhamdulillah baik. Pak dosen gaul nih apa kabar? Baik nih, lagi terkurung di rumah nih, lagi COVID luar biasa di luar. Betul. Makin sering di rumah, biasanya kita makin sering stalking media sosial. Ya. Betul. Cocok iya. banget nih sama pembahasan kita hari ini. Kita akan membahas terkait sosial media marketing. Mungkin Pak dosen gaul nih bisa cerita sedikit apa sih media sosial marketing itu? Oke, ya. Jadi media sosial marketing itu adalah marketing yang menggunakan media sosial. Jadi apa itu media sosial? Media sosial itu media-media baru yang sangat disukai oleh anak-anak muda. Contoh, kita bagaimana berjualan di Instagram misalnya, berjualan di Facebook, berjualan di YouTube, itu salah satu. Bahkan sekarang TikTok dipakai. Jadi sebenarnya kalau konsepnya adalah penggunaan sosial media untuk marketing atau strategi taktik mendapatkan pemasukan atau pendapatan baru itu lewat sosial media. Nah, ini peluang buat UMKM yang lagi di sini nih, lagi zaman pandemi Kayak nih. gini ya Om ya, nggak bisa buka Iya, lapak ya kan? Seluruh orang Indonesia sekitar 260 juta ya. Iya. Bayangin 170 jutanya aktif di media sosial. Bayangin. Itu peluang yang luar biasa, benar nggak? Betul Om, betul. Benar nggak? Nah, kebanyakan menggunakan 99% menggunakan handphone dia. Ya, lihat. Bahkan kalau dibilang pakai handphone dia itu sekitar 168 juta orang yang menggunakan handphonenya untuk melihat sosial media. Ini peluang yang luar biasa, Tifa. Ini harusnya dimanfaatin betul. Nah, nih lihat. Lihat, yang paling disukai itu adalah YouTube. Paling banyak ya Om ya? Kemudian ya YouTube. Makanya orang kalau jualan di YouTube tuh paling cepet. Terus WhatsApp, ketiga Instagram. Nah, sekarang sudah mulai ada TikTok tuh ya. Tapi yang jelas yang paling tinggi adalah YouTube, WhatsApp, Instagram. Makanya jangan heran sekarang jualan juga lewat WhatsApp. Ya, biasanya lewat update Instagram. status WhatsApp gitu ya Om. Sosial media marketing itu strategi untuk mempromosikan produk atau jasa. Nah, lewat media sosial akan terbangun nih target pasar dari bisnis online. Ya, lewat teks, foto, video, dan audio. Nih, lihat nih ya. Nih, nggak apa-apa ya, diginin ya. Nggak apa-apa. Jadi kayak ngajar nih. Iya. Nggak apa-apa ya. Namanya juga Pak Ini dosen harus gaul kayak ya. gini. Di podcast juga tetap ngajar. Nah, setelah kita menggunakan sosial media, kita menciptakan awareness. Oh, ini ada merek tertentu nih. Dari situ tertarik. Wah, bagus juga nih mereknya. Terus ngambil keputusan, dibeli deh. Gitu. Itu tadi terkait tentang apa sih media sosial marketing itu. Nah, ngomongin soal media sosial marketing, kadang-kadang nih kita yang punya usaha gitu ya Pak ya, numpang-numpang komen ke Instagram yang memang udah terkenal. Cek toko sebelah, peninggi badan, pemutih kulit. Itu gimana Pak dalam ilmu sosial media marketing? Ya,
Kalau sekali dua kali nggak apa-apa, tapi kalau sering-sering malah itu dianggap sebagai spam. Nanti Anda akan nggak disukai. Merek Anda akan diblokir oleh user atau pemilik akunnya. Jadi ya sekali-sekali boleh, tapi kalau menurut saya sih hindari itu. Kenapa? Nanti Anda nanti diblok. Kalau diblok udah susah. Terus gimana, Nah, Pak? mendingan caranya gini. Gimana tuh? Caranya gini. Kalau saya ada mahasiswa saya misalnya followers Instagramnya banyak banget nih, lebih dari 20.000. Wah, dia udah jadi endorser kan biasanya. Ya. Saya bilang gini, tolong dong masukin di wall kamu, ini ada acara Bapak nih, mau ada seminar nih. Nah, dia masukin di wallnya dia. Itu halus makanya. Oh, penggunaan influencer ya. Nyolong nebeng gitu, harusnya itu. Makanya harus relasi harus kuat. Kalau relasinya kuat, kan bisa kita pakai endorser yang bagus. Tanpa misalnya ada endorser yang nggak apa-apa saya bantu nih, bagus banget nih Pak, ini kita dukung nih. Oke, tadi penggunaan influence juga berpengaruh ya, penggunaan IG sponsor juga berpengaruh ya untuk mempromosikan. Iya, setiap kayak gini kesempatan gini, saya juga kan promosi ini tanpa sadar saya promosi, tahu nggak apa yang saya promosi? Tahu nggak Tipa? Buku-buku. Nah, tanpa sadar kan dengan adanya gini, saya tanpa sini saya ganti-ganti. Ini kan sosial media nih, saya ganti-ganti Iklan aja. ya di virtual background. Nah, virtual background juga bisa jadi sarana promosi. Jadi kalau misalnya nih ada UMKM yang diundang sebagai pembicara gitu ya, dia punya, di latar belakangnya barang-barangnya gitu. Itulah yang namanya taktik sosial media marketing. Halus nggak? Banget. Tanpa sadar kan, tiba-tiba berubah lagi misalnya. Tanpa sadar orang akan, oh iya ya, itu ternyata tanpa sadar itu merupakan sebuah promosi gitu. Betul. Ya. Kalau saya manfaatkan betul karena menurut saya orang itu lebih gampang terpengaruh dengan visual ya daripada cuman kata-kata. Kalau kayak gini kan nih formal nih, kalau saya formal, ini kantor saya, latar belakang kantor saya. Tapi kan kalau kita lagi ngomongin kayak UMKM, ya nggak perlu kantor yang digambarin ya nggak? Ya produknya, misalnya tempenya atau apa ya, mungkin apa sih kuliner di Tangerang. Oh ya, tapi ada masalah sedikit sih, Mbak Tifa. Apa tuh Pak? Saya kan punya saya kan di kampus di UMN kan ada desa binaan di daerah Tangsel, di daerah Keranggan ya, Kampung Keranggan, Kecamatan Setu. Ya, Kelurahan Keranggan kalau nggak salah, Desa Keranggan. Nah, dia ada pedagang ini ya, keripik pisang, terus kacang sangrai. Kita udah bikinin tuh kemasannya bagus. Kita mau coba, ayo dong dijual di sosial media. Terus gimana komentarnya? Aduh Pak, nanti kalau dikemas yang bagus nanti harganya mahal. Pembelinya agak takut. Iya betul. Yang kedua gini, karena dimasukin ke sosial media banyak permintaan, terus dia bilang, aduh Pak, jadi saya kecapean ini nggak bisa. Kewalahan ya. Kewalahan lah, kan jadi serba salah. Jadi memang kalau mau ke sosial media harus benar-benar siap secara mental dan ini memang harus kerja keras. Sebagai pelaku UKM yang memang mau go digital atau media, mentalnya harus berubah. Betul, mentalnya harus berubah. Iya. Harus gigih juga, karena ini satu hal yang baru ya. Iya, kalau misalnya viral, ya harus siap, sedia. Kalau ada pesanan banyak, jangan malah, aduh Pak, ini kayak pesannya saya nggak bisa, saya nggak sanggup. Kalau gitu ya jangan masukin ke sosial media. Gitu. Terus gimana nih Pak, agar kita tepat waktu untuk memanfaatkan hal-hal yang lagi viral. Contohnya kemarin BTS X McDonald kayak gitu kan nggak menutup kemungkinan juga nih UKM bisa memanfaatkan momen-momen seperti itu untuk memperkenalkan brandnya. Ya sebenarnya kalau kita lihat Tokopedia itu kan sering banget tuh, ayo hari belanja online nasional ya gitu tuh, momen-momen, dan itu selalu ada momennya, mungkin setiap bulan ada.
ya kan, jadi nggak perlu harus ada momen tertentu, tapi kita ciptain. Atau misalnya coba deh kawasan kuliner Cina Benteng. Nah, sekali-kali dong coba makanan-makanan khas Cina Benteng. Nah, itu ada festival Cina Benteng. Ah, keren. Jadi ada historical bahwa di Kota Tangerang tuh pernah ada loh Benteng Makassar. Tahu kan Benteng Makassar? Tahu dong. Terus Itu di Kali Pasir itu dulu pertama kali adanya Cina Benteng di Tangerang itu ya dari situ. Kali Pasir ini. Nah, itu Betul. menarik diungkap. Misalnya festival Cina Benteng, budaya Cina Benteng. Nah, itu dijadiin, lalu kuliner-kulinernya masuk di situ. Kita balik Ya, lagi sedikit ke media sosial marketing nih Pak. Yang ya, lagi hits tadi sempat kita mention juga yaitu TikTok, ya kan? ya. Seberapa efisiensi penggunaan TikTok daripada media sosial yang lain untuk mempromosikan brand kita? Oh ya, TikTok ini keren. Sebenarnya saya senang banget sama TikTok. Kenapa? Dia masuk ke Indonesia bulan September 2017. Ya, Ya. dia sempat di-ban di Indonesia karena dianggap banyak konten porno itu Juli 2018. Ya, tanggal 3 Juli ditegur sama Kominfo, terus tanggal 10 Juli udah dibuka lagi. Keren banget ini. Ini Lia serius sekali, dan tahu nggak, baru setahun aja dari tahun 2017 ke 2018 udah 10 juta lebih yang make di Indonesia. Kenapa? Ini penghasilannya, lihat nih. Pendapatannya makin lama makin tinggi. Oke, terakhir nih Pak. Kenapa nih kita nih sebagai UKM harus aware terhadap sosial media marketing, apalagi di pandemi saat ini kan? Ya sama-sama kita tahu jualan tuh cukup susah juga, ekonomi juga ya nggak seperti dulu lah gitu. Ya, karena menurut saya memang sekarang lagi era seperti itu ya. Banyak orang yang nggak bisa berjualan secara biasa. Makanya sosial media ini penting banget dipakai. Ya. Nah, oke, bentar. Jadi kalau mau dilihat nih sebenarnya apa sih yang paling keren ya? Yang paling keren udah terlihat belum, Mbak? Sudah. Udah ya. Nah, kalau dari ini lihat ya, apa yang taktik yang paling efektif digunakan ya untuk berjualan di seluruh dunia nih. Ini bulan Agustus 2019. Jawabannya adalah sosial media marketing. Sebenarnya kalau mau lebih dalam lagi, ya gimana cara membuat kontennya? Itu namanya konten manajemen konten marketingnya. Bagaimana cara membuat kontennya? Kalau ini kan baru secara umum ya. Iya betul. Media. Mungkin nanti next kita akan ngobrol-ngobrol lebih detail gimana lagi. Sih konten yang keren itu, yang unik tuh, misalnya kayak apa? Agar bisa dilirik oleh konsumen atau netizen nih. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya, Pak dosen gaul nih. Benar. Oke, Pak dosen, terima kasih banyak udah menyempatkan ngobrol-ngobrol di Podeng. Next mungkin kita bisa bahas hal-hal yang lebih kreatif lagi ya, yaitu tentang terkait konten kreatif gimana untuk dagang di media sosial. Terima kasih banyak Pak dosen gaul punya cerita. Dan terima kasih Pak. Nah itu dia ngobrol-ngobrol kita bersama Pak dosen gaul punya cerita yang bercerita tentang bagaimana media sosial marketing. Yang memang kayaknya kita sebagai pelaku usaha harus banget tuh menggunakan media sosial marketing mulai saat ini untuk berdagang. Buat kalian jangan lupa untuk terus selalu terapkan protokol kesehatan dan tetap stay at home kalau memang tidak perlu keluar rumah sambil nonton Podeng setiap hari Kamis jam 7:30 malam hanya di YouTube channel Kota Tangerang. Sampai jumpa.